listener, yang namanya mata ini merupakan salah satu bagian tubuh kita yang vital. Tanpa indera penglihatan yang baik, kualitas hidup juga dipastikan menurun. Selain itu, aktivitas juga akan terganggu. Nah, oleh sebab itu ya, smart listener, menjaga kesehatan mata itu sangat penting. Dan itu dia kenapa pagi ini kita berbincang-bincang bersama dengan Dr. Nova Ariyanti SPM yang merupakan seorang spesialis mata tentang salah satu yang menjadi penyakit mata nih. Bisa dibilang seperti itu ya dok ya? Glaukoma, si pencuri penglihatan. Nggak terasanya kita udah di sesi akhir loh dok ya. Rasanya nggak pengen pisah ya dok. Pengen terus menyampaikan yang terbaik tentang mata untuk para smart listener, ya kan? Nah, tapi dikarenakan memang kebersamaan kita nggak bisa terus-terusan nih dok, karena kita udah di sesi akhir. Saya pengen tahu nih dok, tentang pentingnya kesehatan mata buat kita, seperti apa? Iya, bahwa mata itu seperti tadi Dini bilang kan, mata itu jendela, ya, jendela kita melihat dunia. Ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh pemirsa yang mendengar radio ini ya, agar rajin atau lakukan pemeriksaan mata secara teratur ya. Secara berkala untuk mendeteksi daripada penyakit glaukoma ini ya. Karena apa? Karena semakin awal glaukoma itu terdeteksi, maka semakin banyak penglihatan yang dapat kita selamatkan. Untuk itu kita perlu memeriksakan mata sedini mungkin untuk mencegah dari kebutaan akibat glaukoma. Waspada terhadap glaukoma dapat mencegah kebutaan sebelum terlambat. Seperti itu ya? Iya. Itulah kenapa glaukoma ini sangat-sangat kita harus aware gitu ya dok ya. Ini glaukoma ini sama nggak gitu dok pentingnya dengan penyakit-penyakit lain yang selama ini kita tahu seperti jantung, diabetes, asma seperti itu dok? Jadi memang banyak masyarakat kita tuh kalau misalnya dia menderita kencing manis tuh itu aja yang dipikirkan atau itu aja yang diobatin. Sebetulnya itu salah karena di kencing manis itu juga bisa menyebabkan glaukoma seperti yang sudah saya ceritakan di depan tadi, merupakan faktor risiko terhadap glaukoma. Begitu juga dengan penyakit darah tinggi ya, juga merupakan faktor risiko terhadap glaukoma. Ya, tapi ada tapinya. Dia tidak langsung ke mata. Dia perlu proses. Biasa memakan waktu 5-7 tahun. Dia baru ke mata. Oke, nah justru dikarenakan prosesnya yang lama itu sehingga membuat kita jadi nggak sadar. Iya betul. Ya. Bahwa memang mata kita udah kena. Gitu dia. Gitu ya. Kemudian apa lagi nih dok yang kita harus lakukan? Mungkin sih kita ini sudah di awal tadi sudah banyak sekali menyampaikan gitu ya dok, tapi nggak ada salahnya untuk kita sampaikan lagi, mengingat ini memang sangat-sangat penting. Iya betul. Gitu. Kemudian seperti saya bilang tadi ya, kelola stres, karena stres itu bisa juga meningkatkan ke arah glaukoma ya, seperti emosi kita jaga ya. Kemudian tadi makan makanan ya, kalau bisa dihindari makan makanan kafein yang mengandung kafein ya, yang banyak mengandung garam, terutama apabila dia menderita hipertensi. Oke, kemudian juga kontrol penyakitnya. Misalnya dia ada darah tinggi, kontrol penyakit darah tinggi. Misalnya dia ada kencing manis, kontrol penyakit kencing manis. Karena apa? Karena apabila dia sudah menderita glaukoma, ya, maka dia akan kita hanya bisa mengontrol tekanan bola matanya saja, ya, untuk mencegah kerusakan meluas. Ya, jadi kalau dini kita jumpai penyakit glaukoma ini, maka kerusakan saraf mata itu bisa diselamatkan dan tidak meluas. Oke, kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Tapi kalau memang udah menderita glaukoma ya akan menderita terus seumur hidup. Seperti itu ya. Jadi untuk menghindari nih smart listener supaya kita tidak menderita seumur hidup, jadi rutinlah melakukan pemeriksaan terhadap mata Anda. Itu kalau untuk mendeteksi glaukoma ini kita harus rutin melakukan pemeriksaan mata berapa tahun sekali? Nah itu tadi saya udah jelaskan ya berdasarkan usia. Kalau dia usianya di bawah 40 tahun, 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali. 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Itu lumayan rentang waktu yang cukup lama ya, nggak harus kita bolak-balik sih sebenarnya gitu. Jadi harusnya kita nggak bosan dong ya kan. Oke lah gitu kalau kita rutin melakukannya 2-4 tahun kok gitu ya dok. Ya masa nggak punya waktu? Tidak begitu cepat kok waktunya. Benar gitu. Terus yang kedua, apabila ada riwayat glaukoma di dalam keluarga, itu wajib lakukan pemeriksaan setiap 1 tahun sekali. 1 tahun itu kalau yang ada riwayat glaukoma di dalam keluarga.
Oke, dikarenakan glaukoma ini juga rentan dengan penyakit turunan ya, Iya Dok, ya? betul. Oke, seperti itu. Nah, ini semakin di penghujung kita, Dok, boleh secara singkat apa nih yang dokter harapkan pengen disampaikan untuk yang mendengarkan kita pagi ini tentang apa ya, aware-nya Iya, terhadap glaukoma ini? Iya. Saya berharap kepada pemirsa yang ada di mana saja yang mendengarkan siaran Smart FM agar dapat meningkatkan kewaspadaan ya terhadap penyakit glaukoma. Karena berdasarkan judul yang tadi diberikan oleh host kita itu Mbak Dini itu ya, glaukoma itu terkenal dengan si pencuri penglihatan. Kita kan nggak tahu si pencuri itu mau datangnya kapan, tiba-tiba barang kita sudah hilang. Nah, begitu juga dengan glaukoma ini. Kita nggak tahu kapan dia datang, tiba-tiba kita sudah buta. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di mana saja berada ya, untuk tetap waspada, untuk tetap aware kalau ada kelainan yang ada pada mata, segeralah periksakan ke rumah sakit ya, atau segeralah periksakan kemana saja yang ada tempat pelayanan kesehatan. Kesehatan mata, Kesehatan mata terutama. Oke, baik. Terima kasih Dr. Nova Arianti SPM yang merupakan seorang spesialis mata atas bincang-bincang kita pagi ini di Smart FM Radio Talk seputar glaukoma, si pencuri penglihatan. Jadi seperti kata dokter tadi, intinya sih sebenarnya adalah kewaspadaan terhadap mata. Kita harus aware terhadap mata kita, Betul. karena mata merupakan jendela Jendela. dunia. Terima kasih atas Ya, kehadirannya sama-sama, dokter. Mbak. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, Apa yang amin. menjadi cita-cita dokter, harapan dokter supaya kita semua menjaga kesehatan mata dan kita mendapatkan kesehatan mata kita sampai akhir hayat tentunya ya, Dok ya. Ini bisa tersampaikan. Ketemu lagi di lain waktu ya, Dok ya. Oke. Terima kasih juga untuk semua listener yang masih terus bersama kami. Selamat menjalankan aktivitas Anda untuk yang tetap menjalankan aktivitasnya pagi ini, dan hati-hati di jalan untuk yang sedang melakukan perjalanan pagi ini. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan dan selamat sampai ke tempat tujuan. Saya Dini Zaki pamit, ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.